Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, terpujilah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama saudara yang dikasih Tuhan, seberapa kita yang hadir, kita mau tetap lebih sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Yang siap memuji menyembah, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang layak disembah. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh berada di rumah Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, baik semua yang melayani Tuhan, Tuhan urapi. Sehingga pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gideon juga boleh menjadi berkat buat kami. Setiap orang, setiap pribadi yang hadir di tempat ini diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami Yesus. Percaya Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau yang menjamah kami dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kenaikan pujian ini dengan segenap hati. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namamu Tuhan. Meninggikan nama Yesus. Yes Tuhan. Yang terutama di dalam hidup
glory bagimu Tuhan. Tuhan kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Kami bermazmur, kami buka suara kami menyembah Engkau Tuhan. Kiara lama yase, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami, meninggikan nama-Mu Yesus yang terutama, memuliakan nama-Mu Yesus yang terutama. Yesus, Engkau melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini Tuhan. Kiara labasya segara lamanya se. Ini kesempatan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh Tuhan berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Sikira lapatakara lamayase, iyara lapatakara lamayase. Glory bagimu Tuhan Yesus, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 sekali lagi katakan haleluya, 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 yes Tuhan, haleluya, yes Tuhan, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Yes, yang siap bersorak-sorai katakan amin. Yes, haleluya. Siap bersorak-sorai Bapak Ibu. Beri salam tos kanan kiri muka belakang saudara. Katakan Allah yang kita sembah Dia Allah yang sangat baik. Amin, haleluya.
Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat dia. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory bagimu. Semua mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, anugerahnya selamanya, amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan, yes. Mari masuk gerbangnya, amin Tuhan, dengan hati bersyukur, yes. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, oh haleluya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan kami percaya Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu kekal bagi setiap kami Tuhan. Lamanya, amin. Sebab Tuhan, glory, yeah, selama-lamanya. Sebab Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Haleluya, selama-lamanya kasih Tuhan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Saudara siap lebih lagi buat Tuhan? Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman Allah, kita mau menyanyikan satu pujian Waymaker ya. Di sini pujian ini mengatakan bahwa Dialah Allah, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia yang menyembuhkan hati yang terluka, hati yang kecewa dipulihkan oleh Dia. Dia yang menghapus air matamu, saudara. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati yang menyembah kepada Allah yang perkasa, Allah Raja Maharaja, Allah yang layak terima pujian, hormat dan syukur. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship
I worship you. You are here in us around. I worship you. I worship you. You are here, touching every life, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need, meeting every need. I worship you. I worship you. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, that is who you are, my God, that is who you Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu dan anak-anak-Mu juga siap menerimanya. Segala pikiran sia-sia, hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang berusaha menyabotase firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Kalau orang yang siap diberkati Tuhan itu kelihatan dari wajahnya ya. Puji Tuhan. Demikian juga kalau orang mau dihukum mati juga kelihatan dari wajahnya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Khotbah saya pada pagi hari ini saya berikan judul Mengikut Yesus. Ya. Di dalam Kisah Rasul, di sana orang-orang Kristen itu disebut, ya, orang-orang yang pengikut Yesus itu disebut Kristen. Tetapi ada yang lainnya, orang-orang yang mengikut Kristus disebut mengikut jalan Tuhan. Jadi mengikut Yesus itu artinya mengikuti jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhan kemana dan itulah yang harus kita ikuti. Mari kita baca sama-sama, saudara yang kasih. Tolong klik ya. Kita baca ya, 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Terus, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Terus, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Terus, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Terus, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Terakhir, tetapi kata Yesus,
setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi kalau saya terjemahkan dengan bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari, kalau orang mau mengikut Yesus, Tuhan menjawab mikir. Jadi kalau saudara mau ikut Yesus tuh mikir dulu gitu, apa benar gitu ya. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus ya, kita klik ya, tolong diklik berikutnya. Tadi saya sudah katakan bahwa selain orang yang percaya Tuhan disebut Kristen, mereka juga disebut orang yang mengikut jalan Tuhan. Dan untuk mengikut Yesus ada banyak harga yang harus dibayar agar dalam pengiringan kita kepada Tuhan enak dan ringan. Jadi sekali lagi mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Makanya kalau mau ikut Yesus mikir gitu kan saudara ngasih. Ya. Nah saudara klik berikutnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan bila kita ingin ikut Yesus. Jadi sekali lagi berapa hal saudara? Ada 3 hal saja kalau kita memang mau mengambil keputusan mengikuti jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan apa yang saya sampaikan saudara betul-betul menikmati pengiringan kita kepada Yesus. Ya, yang pertama, mari kita lihat. Kita harus mempersiapkan diri dalam perjalanan yang jauh dari zona nyaman. Jadi ingat, ikut Yesus itu tidak enak. Secara daging tidak enak. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus bagaimana enak? Kalau orang lain bersalah, ya bisa dibalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita enggak. Orang lain berbuat jahat, kita disuruh mengampuni. Bahkan disuruh, firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Berkati orang yang menganiaya kamu. Dan ini memang enggak enak untuk daging. Ya, makanya waktu ada satu keluarga di Jakarta yang anaknya satu-satunya dibunuh, waktu diwawancarai dari pihak TVRI, di pihak TV, saudara kasih dia jawab, saya mengampuni orang yang membunuh anak saya, karena saya tahu dia kemana, dia diselamatkan dan masuk surga. Orang lain anggap itu gila saudara kasih. Makanya bahasanya orang Jakarta, Kristen itu agama gila. Gak bisa terima dengan daging manusia. Orang lain, saudara kasih waktu anaknya dibunuh, waktu dalam persidangan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, mereka teriak-teriak. Tetapi orang yang percaya, dia katakan apa? Saya mengampuni orang yang membunuh anak saya. Jadi kalau saudara ikut Yesus, harus berani tampil beda. Seperti Yesus juga tampil beda. Yesus mengajari, tapi dia sudah melakukan terlebih dulu. Jadi enggak ada alasan untuk kita membantah. Kalau yang lain, tokoh-tokoh yang lain dia mengajar belum tentu melakukan. Tetapi Yesus, saudaraku, sebelum dia memerintahkan kepada kita, dia sudah melakukan dulu. Dia sudah mengampuni orang yang menganiaya dia. Seharusnya dia bisa menurunkan api dari langit, tapi dia tidak lakukan. Karena apa saudaraku yang kasih? Kalau kita memang ingin berkenan kepada Bapa, kalau kita ingin berkenan pada Yesus, saudaraku yang kasih, maka kita harus berani membayar harga. Amin saudara? Enak enggak saudara? Enggak enak saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku yang kasih, Matius pasal 10 ayat 38, kita akan baca. Matius pasal 10 ayat 38, 3, 2, 1. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ada 2 jenis salib. Salib yang pertama itu nyanya itu huruf besar. Itu penderitaan karena Tuhan, karena nama Tuhan. Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka menderita karena Tuhan, karena nama Tuhan. Tetapi yang salib yang kedua adalah menderita karena ada hubungannya dengan daging kita. Berhubungan dengan kesukaan kita.
Haleluya. Dan dua-duanya harus kita pikul. Salib yang dari Tuhan, juga salib yang dari manusia kita. Kita harus berani lakukan, saudara kekasih. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Karena apa? Karena zona nyaman itu biasanya di sana iblis bertahta. Kalau saudara toh misalkan bisnismu tidak ada masalah, rumah tanggamu nggak ada masalah, jangan tinggal dalam zona nyaman. Carilah zona-zona yang tidak nyaman. Makanya kalau di Jakarta ada pengusaha-pengusaha, kalau hari Minggu, hari libur, mereka turun saudara ngasih ke kolong-kolong jembatan. Mereka ngajarin untuk potong rambut, mereka ngajarin bikin kue, mereka ngajarin ini dan itu. Itu namanya saudara ngasih, dia cari zona yang tidak nyaman. Tapi ingat saudaraku, walaupun dia masuk dalam zona tidak nyaman, justru mereka menikmati kesukaan yang dari Tuhan. Lebih daripada orang yang kita layani. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang memberi atau menerima, saudara. Memberi. Ada kesukaan tersendiri kalau kita bisa memberi lebih daripada yang diberi. Suatu saat saudara kekasih, ada pengusaha, ada seorang yang keluar dari mal, lalu dia menuju ke tempat parkir dan parkirnya sangat, mobilnya sangat mewah. Lalu di situ ada tukang semir sepatu, dilihat sekali, ya dia lihat saja bapak yang mau naik mobil itu. Tatkala dia mau masuk dan mobil, dia perhatikan saja. Lalu yang mau masuk dalam mobil bertanya, kenapa kok memperhatikan? Ya, kamu lihat mobilnya bagus ya? Iya pak, mobil bapak bagus ya. Lalu dia ngomong, ini hadiah dari kakak saya. Jadi ini mobil semewah ini hadiah dari kakak saya. Kamu senang ya kalau seperti saya dapat hadiah? Lalu tukang semir tadi saudara mengatakan, oh enggak pak. Kenapa enggak? Saya lebih senang jadi kakaknya bapak. Kalau kasih hadiah bapak semobil semewah ini berarti kakaknya bapak itu punya mobil lebih mewah lagi. Jadi berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kelihatannya zona nyaman, kelihatannya tidak nyaman ikut Yesus saudara. Tapi sebetulnya di sanalah letak kenyamanan yang sebenarnya. Bukan karena materi, bukan karena apapun, tapi kenyamanan yang dari Tuhan. Maria saudara kekasih, dia katakan waktu dia memuji Tuhan, aku bersuka cita karena Tuhan. Padahal pada zaman itu kalau maaf bicara sampai mengandung enggak punya suami atau belum nikah, saudaraku resikonya tinggi. Makanya dia harus dirajam dengan batu. Jadi walaupun Yusuf ngomong dia sudah menikah, tapi pestanya kan enggak ada orang tahu saudara. Bisa saja orang punya masalah dan ingin cari masalah. Tetapi Maria, dia tatkala dia tahu dia dipakai Tuhan, dia dalam zona tidak nyaman, terancam nyawanya. Tetapi justru dia mengalami kebahagiaan yang sempurna. Amin saudara, amin. Kalau saya ngobrol dengan orang lain, kadang-kadang yang diobrolin jemaat. Kadang-kadang yang diobroli juga pendeta, ngerasani pendeta. Termasuk Pak Yanke ini kadang-kadang kami rasani juga saudara. Saya kalau ketemu teman, apalagi pernah sama-sama melayani di sini, laupo Pak Yanke itu loh, jadi pengusaha kok jadi pendeta, kok jadi gembala itu cari apa gitu loh. Saudara ngasih, melayani Tuhan itu banyak harga yang harus dibayar. Harusnya jadi pengusaha, udah lebih enak saudara, lebih enjoy saudara. Tetapi justru kenyamanan yang sempurna tatkala hidup kita menjadi berkat. Mungkin orang pikir ya ngapain cari apa? Justru Bapak Ibu yang saya yakin mempunyai kesukaan yang tidak bisa ternilai oleh apapun. Haleluya. Jadi kalau saudara ingin mengalami kenikmatan hidup, jangan cari zona nyaman. Saudara akan menemukan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Ya. Berikutnya saudara yang ngasih. Ini yang pertama ya. Ingat ikut Yesus itu jauh dari zona nyaman. Ya, tapi ingat
Meskipun secara daging kelihatannya kita nggak nyaman, kita punya uang harus dibagi pada orang yang membutuhkan, kita punya uang harus 1/10 diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Bayangin tetangga 2,5% saja teriak-teriak. Kita ini 10%, saudara ngasih. Ya. Tetapi justru di sanalah kita menikmati suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan itu kalau menyuruh kita, semua untuk keuntungan kita dan enggak pernah merugikan kita. Haleluya, amin. Amin. Saudaraku, kami sedang membangun. Lalu teman-teman saya selevel saya, ya tentu jangan dibandingkan dengan pendeta yang sudah gimana gitu ya. Saya ngomong-ngomong dengan teman saya, dia katakan, loh Pak, kok 10 bulan sudah tinggal 5%. Ya gimana Pak? Ya pertama ya pasti hanya berdoa saja, ya kan. Yang kedua memberikan teladan kepada jemaat. Apa yang saya lakukan? Mobil saya persembahkan. Saya ganti NMAX akhirnya juga apa saudara? Dipersembahkan. Lalu apa yang terjadi? Dana masih kurang, kasih contoh lagi. Cincin saya dan istri saya dipersembahkan. Bukan hanya itu, perhiasan anak saya juga dipersembahkan. Kelihatannya enggak enak, tapi justru disitulah saya merasakan sukacita yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Amin saudara, puji Tuhan. Tapi ujung-ujungnya, kalau saudara tidak menjadi lemah, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Haleluya ya. Yang kedua, mari kita akan baca. 3, 2, 1. Yang kedua, kita harus rela melepaskan masa lalu atau dosa yang merintangi perjalanan kita. Jadi kalau ikut Yesus yang pertama, kita harus sadar sesadar-sadarnya kita enggak boleh hidup dalam zona nyaman. Enggak boleh. Teman saudara sakit, saudara harus nengok. Teman saudara masuk penjara, saudara harus nengok. Dosa mencuri, dosa mabuk, dosa narkoba itu gampang saudara dilihat bahwa itu dosa. Tetapi kalau saudara bisa nolong orang, enggak nolong orang, itu dosa juga loh saudara. Dosa-dosa yang seperti itu enggak kelihatan padahal itu dosa. Jadi saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang enggak ada hubungannya dengan neraka, ya kan? Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Tapi dosa-dosa yang seperti ini kita harus pertanggungjawabkan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena kita nanti disidang bukan untuk masuk neraka. Karena sudah dibela oleh Yesus, Yesus disalibkan untuk kita, tapi kita disidang untuk pembagian mahkota dari surga. Seberapa banyak yang kita lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ya, yang kedua kalau kita mau ikut Yesus harus rela melepaskan masa lalu atau dosa yang merintangi. Jadi dosa itu bisa merintangi perjalanan pengiringan kita pada Tuhan. Ya, makanya dulu kalau di Romawi pertama kali ada olahraga, saudaraku yang kasih zaman dulu kalau olahraga itu yang nonton laki semua, enggak ada yang perempuan. Ya, ada balapan lari, lomba lari itu yang nonton laki semua. Kenapa kok laki semua Bu? Kira-kira tahu nggak? Kenapa yang nonton laki semua? Nggak tahu ya. Semua ini rahasia, tapi tak kasih tahu. Karena yang lari itu maaf bicara nggak pakai pakaian sama sekali. Jadi laki-laki yang ikut lomba lari itu semua tidak pakai pakaian. Makanya yang nonton itu perempuan nggak boleh. Makanya perempuan itu kadang-kadang bikin repot juga. Coba kalau nggak ada perempuan saya nggak perlu pakai jas kayak gini. Jadi lomba lari itu nggak pakai celana saudara. Cuma karena peradaban sudah semakin maju akhirnya diprotes harus pakai celana tapi minim. Makanya kalau olahraga nggak mungkin saudaraku olahraga lari pakai sarung itu nggak mungkin. Kecuali 17 Agustus pakai karung. Karena apa? Itu bisa merintangi dalam larinya mereka. Dan dosa itu saudaraku bisa merintangi perjalanan kekristenan kita. Karena kalau kita sudah jadi Kristen lalu senang berbuat dosa, kita pasti kehilangan damai sejahtera. Karena pelanggaran
itu membuat kita tidak nyaman, tidak damai. Bayangin kalau di depan saudara ngasih sini ada rahasia kendaraan. Pasti yang kehilangan damai sejahtera orang yang enggak punya surat lengkap, saudara. Udah pasti saudara ngasih. Jangankan bunyi peluit polisi, bunyi tukang parkir aja itu sudah membuat deg-deg, deg-deg gitu ya. Ya, makanya harus kita tinggalkan. Kalau sudah ikut Yesus, kita harus say goodbye dengan dosa-dosa itu. Karena itu bisa merintangi, bisa membuat kita enggak damai, bisa juga membuat berkat Tuhan itu terhalang. Berkat Tuhan itu mengalir pada kita, bisa tersumbat karena kejahatan kita. Masih ingat saudaraku Yesaya pasal 59 ayat 1? Tangan Tuhan kita tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Tuhan sehingga dia tidak menjawab doa-doa kita adalah dosa-dosa kita. Dosa itulah yang membuat kita tidak mengalami sepenuh janji Tuhan. Itu bisa merintangi. Dan kita harus tinggalkan itu. Amin saudara. Kalau mengikut Yesus harus tinggalkan itu. Haleluya. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu mengalir. Saya pernah cerita di sini atau belum? Dalam situasi tempat ini, saudara ngasih, ya krisis ekonomi di sini banyak orang cerai. Ya Jawa Timur tuh banyak orang cerai. Jawa Barat juga banyak orang cerai saudara. Ya siapa yang materinya menjadi Tuhan, saudaraku yang kasih tatkala goncang ekonominya, dia sudah mulai melirik yang lain, melirik pria yang lain, melirik wanita yang lain. Karena apa? Alasannya ekonomi. Sehingga jangan heran dalam situasi seperti ini suami istri cemburunya meningkat. Curiga. Makanya ada pasangan suami istri, ini saudaraku suaminya cemburu banget sama istrinya. Lalu ditanya, kenapa kok cemburu? Karena saya cinta. Salah. Orang cemburu itu bukan karena cinta. Cemburu itu karena nggak percaya. Kalau saudara percaya nggak mungkin cemburu sama istri saudara. Ya, ada suami yang cemburu sama istrinya. Sering telepon dari kantornya. Istrinya sudah nggak boleh kerja. Sudah ibu rumah tangga, masih juga cemburu. Sering dicek, mama di mana? Di rumah Pak, masak. Masa gak percaya Bapak? Ini loh Mama lagi masak, mana buktinya? Ini bunyikan blendernya. Bunyi apa tuh Pak? Blender Ma. Ya, Papa baru percaya? Iya, Mama di rumah. Besoknya lagi saudara ngasih, Mama di mana? Lagi buat jus Pak. Masak Ma. Nah, ini lihat nih, Papa dengar nggak ya? Apa nih Pak? Blender Ma. Oh ya berarti Mama di rumah. Setiap saat kalau dicek kok mesti bunyi blender saudara. Lama-lama suaminya curiga dan pulang mendadak. Dia pulang mendadak, istrinya nggak ada di rumah. Dia tanya sama anaknya, Mama di mana? Mama keluar Ma. Loh sedang apa? Gak tahu tadi cuma bawa blender. jadi istrinya kalau kemana-mana bawa blender. Suaminya marah, dianggap istrinya membohongi. Awas Ma. Tatkala pulang suaminya marah-marah berpacu dalam emosi. Tatkala Mama ini bohong. Loh kenapa saya dibilang bohong? Mama kemana-mana bawa blender. Kenapa Mama bawa blender membohongi saya sebagai suami? Jawabannya istrinya sederhana. Karena Papa lebih percaya sama blender daripada saya. Sama saya. Kalau saya ngomong, Mama, Papa kan gak percaya toh. Waktu bunyi blender, Mama, Papa percaya. Berarti Papa ini lebih percaya blender daripada kesetiaan saya. Akhirnya suaminya sadar. Jadi ibu-ibu di sini nggak usah beli blender. Nggak usah beli blender ya. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih sekali lagi. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan
yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dosa itu sesuatu yang bisa merintangi perjalanan kita. Dosa itu juga bisa menghambat berkat yang disediakan untuk kita. Haleluya, masih ingat saudaraku Esau? Karena kebiasaannya yang nafsunya rakus, akhirnya dia kehilangan apa yang Tuhan janjikan pada dia. Terus ayat berikutnya, ayat 2. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Jadi tatkala kita berani meninggalkan hidup lama kita, maka semua akan diganti oleh kemuliaan Tuhan. Dalam kitab Wahyu di sana itu ada 5 mahkota, ya. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota sukacita. Nah, mahkota sukacita itu disediakan kepada orang-orang yang hidupnya tidak mencari sukacita secara duniawi. Bahkan dia, saudaraku, berani berkorban. Ya, itulah yang nantinya akan diberikan mahkota sukacita yang dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih itu yang kedua, berikutnya, ya mari klik. Ya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi ikut Yesus jauh dari zona nyaman. Yang kedua tinggalkan hidup yang lama. Ya. Yang ketiga ikut Yesus itu butuh komitmen dan pengorbanan. Suami istri itu yang membuat tahan lama, yang membuat hubungannya abadi, itu bukan karena wajah. Wajah itu bisa berubah. Ya. Pasti berubah. Ya, enggak laki, enggak perempuan, pasti berubah. Ya. Tetapi yang bisa mengikat hubungan suami istri tahan lama apa? Janji, komit itu yang membuat tahan lama. Demikian juga orang ke gereja, saudara kasih, banyak alasan untuk tidak setia. Tapi yang membuat orang itu bisa setia adalah karena komit, ya, karena janji. Ya. Janji untuk setia pada Tuhan, tapi setia pada Tuhan itu enggak bisa langsung. Harus saudaraku ditunjukkan setia dulu kepada sesama manusia dulu. Jadi saudaraku yang ngasih, orang misalkan mau dia taat sama Tuhan, lalu enggak tunduk pada otoritas, itu omong kosong. Enggak boleh, enggak bisa saudara yang ngasih. Orang itu bisa taat sama Tuhan kalau dia taat dulu sama otoritasnya. Tatkala dia taat sama otoritas, otomatis dia akan bisa taat sama Tuhan. Kalau orang itu dengan manusia enggak bisa, dengan Tuhan lebih enggak bisa. Ya, makanya kalau naik tangga, itu mesti tangga pertama, kedua, ketiga. Jadi enggak bisa langsung. Kalau dari 1 ke 4, waduh bisa jatuh saudara ya. Jadi harus latihan. Di gereja ini tempat latihan. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Kasih dulu saudara seiman di gereja ini. Baru bisa mengasihi musuh. Kalau di sini enggak lulus, di luar apa lagi? Enggak mungkin saudara ya. Oke, jadi saudara butuh komitmen dan pengorbanan. Pelayanan membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Renungkan pengorbanan Kristus, maka kita akan dimampukan. Jadi tatkala kita mengalami penderitaan, lalu saudara bayangkan pengorbanan Kristus, saudara akan mampu. Ya, saudara akan mampu. Puji Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal 10 ayat 39. Matius pasal 10 ayat 39 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi apa yang hilang? Materi, karena kita membantu orang lain. Waktu, karena kita melayani, kita akan mendapatkan waktu. Waktu di sini bukan berarti yang lain 24 jam, saudara 26 jam, tidak. Artinya diberkati waktu. Kalau orang sakit, orang lain sakit 6 hari baru sembuh, saudara 1 hari sudah sembuh.
Orang lain punya masalah 2 tahun baru selesai, saudara bisa 1 bulan selesai. Itu namanya diberkati waktu. Anak-anak saudara naiknya juga lebih cepat dari orang lain. Itu namanya diberkati waktu. Puji Tuhan. Jadi apapun yang saudara persembahkan untuk pelayanan, jangan takut, semua akan dikembalikan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan. Haleluya. Terus, nah sekarang kalau kita sudah tidak dalam zona nyaman, yang kedua meninggalkan dosa, yang ketiga kita sudah komit dan bahkan berani berkorban. Saudara kasih dalam nama Yesus, apapun kita sudah lakukan, korban untuk pekerjaan Tuhan ya. Apakah yang kita dapatkan? Mari kita lihat. Terus, yang pertama, kita akan mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga. Firman Tuhan katakan, kalau ikut Yesus hanya untuk berkat di bumi saja, Tuhan katakan apa? Orang itu adalah orang yang paling malang meskipun dia orang Denpasar. Karena apa yang kita dapatkan di bumi itu berhenti, saudaraku, di sampai kuburan, udah berhenti. Hanya mahkota saja yang nantinya kita terima di surga. Apapun yang di bumi ini akan semua berhentinya waktu kita mati. Haleluya. Makanya jangan cari yang sederhana, yang sementara, Maka kita akan mendapatkan yang kekal. Kalau saudara mengejar yang sementara, saudara belum tentu dapat yang kekal. Tapi kalau saudara mengejar yang kekekalan, saudara akan mendapatkan yang sementara itu. Ya. Puji Tuhan, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi hamba sama dengan manusia. Terus, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Jadi tatkala kita berani tadi, yang pertama, kedua, ketiga tadi, kita akan mengalami kemuliaan yang luar biasa di sorga. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Orang kalau sedang bertengkar, ya, saudara misalkan ada 2 orang bertengkar, berantem, saudara berusaha memisahkan. Kira-kira yang kena sasaran nanti yang mana? Yang mana saudara? Justru yang memisahkan. Ingat itu. Manusia ini berdosa sehingga berseteru dengan Allah Bapa. Yesus mau mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Apa yang terjadi? Justru dia yang disalibkan. Makanya kalau saudara menjadi pemimpin, jangan takut disalahkan. Karena saudara kan pasti disalahkan. Ada orang punya masalah, dia punya masalah dengan seperti tadi, hanya A dan B saja punya masalah. Tapi karena kita mau memisahkan, kita bisa bermasalah dengan A dan B loh saudara. Saya udah berkali-kali, apalagi baru-baru ini juga gitu. Antara singer sama salah satu pemain musik itu bermasalah. Ya saya pendeta kan gak boleh bela mana yang, kalau toh dia salah, saudara ngasih, dia kan gak boleh dibuang. Yang benar ini, yang dewasa ini harus mengampuni. Karena kalau dunia, siapa yang harus minta maaf? Yang salah kan? Kalau gereja enggak. Yesus enggak pernah ngajarin gitu. Yang meminta maaf itu yang rohani, bukan yang
karena dia salah, bukan karena dia benar. Tidak, saudara. Nilai kita tidak sama dengan dunia. Saya hamba Tuhan, kalau mereka punya masalah, pasti tak suruh praktek firman Tuhan. Ya kan? Kalau mereka datang ke saya kepada pendeta, arahannya pasti praktek firman Tuhan. Kalau datangnya ke preman, hantam saja. Injek aja lehernya gitu. Tidak bisa gitu, saudara yang kasih. Lalu apa yang terjadi, saudara yang kasih? Akhirnya apa? Karena saya dianggap tidak memihak kepada B. Ya, B enggak senang sama saya. Terus apa yang terjadi? A juga saya menganggap tidak berpihak pada A. Dia juga enggak senang sama saya. Ya udah kita nikmati. Kalau enggak mau disalahkan, ya jangan jadi pemimpin. Pemimpin tuh gitu. Padahal ini saya enggak berpihak loh saudara. Apalagi berpihak. Memang dalam gereja, dalam pengembalaan, itu seringkali yang bikin pusing itu pemain musik dan song leader dan singer. Itu rata-rata. Itu yang membuat pendeta cepat botak dan ubanan ini ya itu. Anak saya itu kan, Yehu itu kan, dia koordinator musik GBI PRJ. Itu jemaatnya kan ribuan juga itu. Dia termasuk masih muda. Saya tanya, loh Yehu kamu masih muda, kok kamu bisa jadi pemimpin di situ? Kamu jadi ketua tim propetinya di situ? Yang lain gimana? Apa yang lain enggak tersinggung? Enggak Pak. Loh kenapa enggak? Udah keluar. Karena orang musik itu kebanyakan susah diatur. Kebanyakan sudah diatur. Hidupnya tuh independennya luar biasa. Itu bukan satu orang, itu di mana-mana seperti itu. Makanya akhirnya anak saya itu kenapa gampang diatur? Karena dari kecil sudah, ya namanya anak pendeta kan itu lebih gampang bisa diterima, lebih gampang diatur. Itu yang membuat akhirnya anak saya jadi kepala tim propeti. Makanya anak saya guyon sama dia, enggak tersinggung udah pada keluar. Padahal itu kalau PRJ itu kalau main musik saudara ngasih PK-nya tuh besar loh saudara. Di sini mungkin kalah mungkin loh ya, saya nggak tahu. Anak saya itu kalau main musik di PRJ sekali main berapa saudara? 400.000. 400.000 saudara ngasih. Ya, tetapi toh juga ada yang banyak yang keluar juga. Kenapa? Karena kembali pada karakter tadi. Jadi walaupun kita hebat dalam apapun, tapi kalau karakternya nggak bagus ya tetap aja kita nggak bisa lulus ya di situ. Saya berharap tim Praise and Worship di sini bukan membuat pendetanya cepat tua, tapi tambah muda. Kebanyakan pendeta tuh garuk-garuknya kalau di kepala di situ saudara. Apalagi kalau melayani di tempat saya itu kan ya pendetanya sederhana, ya apalagi yang main musik. Wah, main musik tempat saya itu enggak ada PK saudara, cuma diganti uang bensin Rp25.000 saja. Kenapa? Kalau lebih dari itu saya tersinggung, saya enggak lebih dari itu. Makanya waktu ada pandemi kemarin, waduh ini enggak ada undangan ini. Puji Tuhan, tapi mujizat terjadi. Pak Yanke telepon saya, woi mujizat saudara. Haleluya. Ya, terus kita lihat berikutnya. Yang pertama tadi apa? Kita mendapatkan upah di surga. Yang kedua apa? Kita akan menerima sukacita dari Tuhan. Sukacita bukan karena dikasih uang, bukan karena dapat jabatan baru, tidak. Tetapi ada sukacita yang dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu bukan karena punya duit, bukan karena naik gaji, bukan karena naik kedudukan. Tidak, tapi sukacita karena kita berhasil melakukan firman Tuhan tadi. Itu sukacitanya luar biasa. Makanya Paulus katakan apa? Dia katakan apa? Penderitaan yang sedikit aku alami. Bayangin saudara. Paulus itu saudara ngasih, disesah itu berapa saudara? 5 kali disesah. 1 kali sesah itu 49 kali pukulan. Jadi kalau dicemeti itu dipukulkan, dagingnya ditarik, lobang, berarti robek kan itu sampai
Saudaraku 49 kali. Karena apa? Karena kalau sudah 50 kali nggak boleh dipukul lagi. Kalau sudah 49 kali suatu saat bisa dipukul lagi, besoknya bisa dipukul lagi. Sebanyak itu. Tapi dia ngomong apa saudara? Dia ngomong penderitaan sedikit yang aku alami. Itu berarti karena dia sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan itu bukan berarti makan enak atau enggak. Itu ada sukacita mengalir begitu saja. Ya, tatkala saya mempersembahkan sesuatu tadi, ya ada sukacita tersendiri. Enggak tahu karena apa. Ya sukacita aja gitu. Enggak ada kekhawatiran gimana nanti ke depan. Enggak tahu saudara. Itulah sukacita dari Tuhan ya. Lukas pasal 1 ayat 46-47. Mari kita baca 3, 2, 1. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Terus 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia nyawanya terancam tuh yang pertama. Terus yang kedua, maaf bicara ini, dia enggak melakukan hubungan suami istri tiba-tiba hamil loh. Kan secara daging enggak enak itu. Tapi dia mengalami sukacita lebih dari apapun karena itu, saudara. Itu sangat luar biasa ya. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Puji Tuhan. Ingat saudara, tatkala 3 poin tadi saudara lakukan, saudara mengalami yang ini. Saudara akan mengalami kemuliaan di surga. Terus, Kisah Rasul 3, 2, 1. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Terus, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sukacita karena Tuhan itu seperti itu. Padahal baru diajar loh saudara. Dia keluar dari sidang, mukanya berseri-seri saudara. Karena apa? Karena dia mengalami sukacita dari Tuhan dan dianggap layak menderita. Wah, tadi 2 front tadi, jemaat saya yang satunya singer, yang satunya pemain musik tadi. Saudaraku pemain musik saya telepon. Enggak diangkat loh saudara. Yang kedua enggak diangkat. Bayangin saya telepon Tuhan Yesus saja langsung diangkat. Ini saya telepon Pinocchio enggak diangkat-angkat. Bayangin kalau orang kirim surat ke saya itu kepada YTH, berarti saya yang terhormat. Baru tahu kalau saya ini terhormat. Dari mana? Dari surat tadi. Kepada YTH Pendeta Gideon. Tak telepon 3 kali enggak diangkat saudara. Tak WA enggak dibaca. Aduh saya bilang sama istri saya, mah kayaknya daging kita apa-apa harus disalibkan. Gimana? Kita datangi. Saya datangi ke tempat kosnya. Saya kos sana, saya bawain oleh-oleh. Tapi enggak ada racunnya loh ya. Nanti dikira ada racun. Saya mampir ke toko roti Holland, belikan roti. Sampai di situ saya minta maaf sampai 3 kali. Haleluya. Terus jawaban dia apa? Ya Om, sementara saya tidak ke gereja dulu karena saya mau menenangkan diri saya. Ya saya juga enggak bantah. Padahal dalam hati saya memang di luar gereja ada ketenangan. Wong di gereja aja kadang-kadang enggak tenang. Apalagi di luar gereja. Aduh, kalau saya boleh menginjek dalam nama Yesus, tak injek ini. Masalahnya enggak boleh. Aduh. Dia dulu itu saudara ngasih satpam. Bukan berarti rendah satpam, tidak lah. Satpam itu mulia. Maksudnya kan tingkat-tingkatan setelah kita bina itu loh maksudnya. Dari situ saudara ngasih naik lagi, akhirnya kita nikahkan sama jemaat, dia seorang guru. Dulu naik sepeda gayung, akhirnya naik motor. Waduh, mobil saya itu yang bisa pakai cuma dia. Motor saya NMAX yang bisa pakai cuma dia, yang lain gak pernah pakai. Terus gitu kira-kira gimana pendeta YTH Gideon? Tapi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita bersyukur kalau kita dianggap layak
untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Saya belum apa-apa, Pak Yanke. Ya kan? Puji Tuhan. Jadi mereka katakan, maaf Om, saya enggak ibadah dulu. Saya mau menenangkan diri. Hampir saya tawarin potas, ini loh kalau mau menenangkan diri. Ini tenang selama-lamanya. Obat serangga namanya potas. Ya mau diapain kan gitu. Kita ini kan enggak boleh ya. Ya puji Tuhan. Udah gitu yang satunya juga. Yang satunya tadi kan doa pagi, jam 9 kan ibadah. 8:30 ada doa. Yang kemarin yang bermusuhan ini ada di gereja, tadinya mau ngambek, tapi mungkin suaminya rayu kali. Saya bilang, Mbak Ani ibadah, ada Om, tolong panggilkan. Saudara kita mau doa, dipanggil, nggak datang loh saudara. Bayangin saudara. Jadi dengan ini saya kena, ini saya kena. Makanya melayani Tuhan itu jauh dari zona nyaman. Ya, jauh dari zona nyaman. Tapi justru kalau kita berani melakukan, kita akan mengalami kenyamanan yang sebenarnya. Amin Bapak Ibu. Bayangin habis diajar mukanya berseri-seri loh saudara. Padahal mungkin belepotan darah itu Petrus dan kawan-kawan itu. Tetapi dia merasakan sukacita yang luar biasa. Tapi anak rohani saya tadi masih melayani kalau dia security-nya rumah makan tuh bagus kan. Ya, security-nya hotel tuh bagus. Ini enggak, ini security-nya orang kerja, buruh-buruh yang kerja bangunan itu dia diangkat untuk itu. Tapi puji Tuhan, kalau dia lulus, mudah-mudahan minggu depan lulus ya. Kalau dia lulus dia akan mengalami kemuliaan. Tapi kalau enggak dia akan kembali ke marah, walaupun dia sudah sampai elim. Saya yakin dan percaya keluarga Glow di tempat ini akan mengalami kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, di dalam nama Yesus orang dunia saja kalau dia karakternya bagus diangkat, apalagi kita. Haleluya. Saya puji Tuhan. Anak-anak saya dulu waktu kuliah di Jakarta tiga-tiganya. Waduh. Saudaraku yang ngasih pendeta yang gajinya kecil, kayak saya ini kan gajinya kecil. Saudaraku yang ngasih anaknya kuliah semua dan minta di Jakarta semua lagi. Karena satu dengan yang lain itu jaraknya pendek, 2 tahun. Padahal saya berpikir dulu, kenapa saya program 2 tahun. Tujuannya supaya jangan bayar uang muka bareng. Ya, kalau 3 tahun, satunya lulus SD, satunya lulus SMP, satunya lulus SMA. Saya lupa waktu kuliah sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi saudaraku yang ngasih, saya bilang jangan lihat bapakmu yang ini, lihat bapakmu yang di sorga. Haleluya. Jemaat yang saya layani kebanyakan sederhana, orang-orang sederhana. Tatkala mereka mengambil keputusan untuk taat, mereka satu persatu mengalami kemuliaan. Haleluya, ikut jalan Tuhan saja. Kelihatannya, ingat saudara, pekerjaanmu apa sekarang? Jangan saudara pikir pekerjaanmu akan seperti itu terus. Tidak saudara. Tatkala kita taat, kita akan mengalami kemuliaan-kemuliaan yang gak mungkin menjadi mungkin. Dampingi anakmu. Anak-anak kita dihormati karena kita. Siapa orang tuanya? Tapi ingat tatkala anak-anak kita bimbing dengan baik. Orang tuanya akan dihargai karena anaknya. Karena saya kerja di Kemenkumham. Saudaraku saya bisa masuk kemana saja di situ, diajak sama dia. Dia kenalin sama mulai dari security, ini papa saya, dia bangga banget dengan papanya saudara. Ya bangga. Coba kalau anak saya nggak kerja di situ, waktu saya masuk di situ, itu petugasnya teriak, siapa? Tolong tangkap ini siapa? Haleluya. Sekarang dia ada di Inggris bersama Pak Menteri dan Dirjen. Kita akan mengalami kemuliaan. Amin saudara. Terus. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Matius pasal 19:29 ayat terakhir. 3:21. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya,
anak-anak atau ladangnya, atau akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. Petrus itu saudaraku selain nelayan dia juga pedagang kan, dia orang bisnis. Karena kalau dapat ikan itu dijual. Bahkan mungkin dia jual juga penghasilan dari teman-teman dia. Makanya waktu ikut Yesus dia juga berpikir seperti itu dan itu wajar. Dia katakan, Tuhan aku sudah ikut Engkau, aku meninggalkan semuanya. Dan Tuhan katakan, kalau Engkau ikut aku, Engkau akan selamat yang pertama. Yang kedua, Engkau akan menerima 100 kali lipat ganda. Waktu jadi nelayan, yang ada di kakinya adalah lumpur Bapak Ibu. Yang ada di kakinya adalah kotoran laut. Tapi tatkala dia menjadi rasul, saudaraku apa yang di bawahnya adalah persembahan-persembahan. Cuma dia tidak memanfaatkan itu. Dia tetap menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhirnya bahkan dia disalibkan dengan kepala di bawah. Siapkan dirimu terus menerus 3 hal tadi, akhirnya kita mengalami kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Dan biarlah keluarga Glo di Denpasar ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak mencari zona nyaman, tapi bahkan merelakan diri untuk meninggalkan zona nyaman untuk sebuah pelayanan. Dan kami semua mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan masa lalu kami yang dipenuhi dengan kebiasaan yang tidak baik. Dan setiap kami, biarlah kami mengambil komitmen karena melayani, karena mahkota, bukan karena apapun di dunia ini. Sehingga itu yang membuat kami setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Ku yakin lalu menolongku, selalu menjagaku. Helai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di
izin-Mu. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari menyembah, bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Ora damaya se. Ora damo. Ora damaya sanga. Ora damaya sange. Ora damarabu. Haleluya. 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 Mari angkat tangan di hadirat Tuhan. Saudara, tirukan saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Selama ini kami salah fokus, sehingga hidup kami banyak mengalami masalah. Biarlah mulai hari ini kami akan meninggalkan zona nyaman. Hidup kami menjadi berkat, dan kami tetap melayani apapun yang terjadi. Karena kami percaya kami akan menemukan zona nyaman yang sebenarnya. Hidup di bumi seperti di surga. Dan kami akan mengalami kemuliaan Tuhan di bumi maupun di surga. Kami akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Sukacita bukan karena apapun secara duniawi, tetapi sukacita dari surga yang mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus, kami yakin keluarga Glow di tempat ini, mereka akan mengalami satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Mereka mengalami mujizat yang satu pada mujizat yang lain. Mereka memiliki anak-anak yang mengalami kemuliaan Tuhan, sehingga kami hidup di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur padamu. Terjadilah firman-Mu di dalam hidup kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gideon Sukardi. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku setiap hari Jumat pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 4 Desember pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pester Yang Ketirta, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami meteraikan firman itu di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga firman itu boleh berbuah lebat.
Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Biar kami mulai sadar Tuhan, kami tidak tetap ada di zona nyaman kami Tuhan. Tapi kami mau, seperti Engkau telah memberikan contoh kepada kami, Engkau mau berkorban, kami juga mau berkorban Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami pakai kami Tuhan, kami siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak Pendeta Gideon Tuhan. Tuhan pakai terus dengan begitu luar biasa Tuhan. Dalam pelayanannya, Tuhan juga melindungi hamba-Nya, keluarganya. Dijauhkan dari niat-niat orang jahat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dikasihi. Kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Allah. Sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat buat orang lain. Hidup mereka bisa menjadi terang buat orang lain. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Sakit penyakit kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kendala mereka, apapun yang menjadi masalah mereka. Kalau mereka percaya bahwa ada tangan Tuhan yang besar dan kuat akan menyertai hidup mereka, maka mereka dapat menanggung segala perkara Tuhan. Karena Yesus adalah andalan mereka Tuhan. Setiap orang yang mengandalkan Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Kami akan datang kembali minggu depan berkumpul di tempat ini untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat kalau kita tetap setia melayani Dia. Tuhan akan menyinari wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kita